Salam Rahayu buat sahabat Surya Patar, kembali lagi bertemu dengan saya. Hari ini kembali saya akan memberikan ilmu sedikit kepada sahabat. Semoga ilmu yang saya berikan ini bermanfaat bagi kehidupan kita, keluarga maupun masyarakat yang lebih luas sekarang dan untuk selama-lamanya. Sahabat Surya Patar, saya akan berikan ilmu rezeki kita ada di dalam hati orang lain yang berbahagia. Kenapa bisa begitu, sahabat Surya Patar? Rezeki itu ditentukan oleh hati kita dan hati orang lain. Bagaimana kita bisa meminit rezeki itu? Bagaimana hati kita meminit rezeki itu dan melemparkan, memberikan kepada hati orang lain, maka rezeki itu pun akan melimpah pada diri kita. Saya akan berikan sedikit cerita, sahabat Surya Patar. Sahabat sering melihat televisi, melihat siaran-siaran di media sosial. Ketika dia memiliki atau ingin mendapatkan rezeki, memiliki sebuah produk, dia akan melemparkan atau mengiklankan produknya dengan berbagai macam cara, dengan berbagai macam variasi, dengan berbagai macam lagu, dengan berbagai macam cerita. Ia akan berikan kepada masyarakat luas, orang-orang yang menonton TV atau media sosial itu. Apabila orang-orang itu tidak menerima apa yang dia sampaikan, hatinya tidak klik pada yang ia sampaikan, maka dia akan tidak dapat membeli atau memesan sebuah produk kepada dirinya, sehingga rezeki orang itu, rezeki daripada perusahaan itu, rezeki daripada dagang itu akan mandek, sehingga berkumpul. Ketika rezeki itu bisa diterima, cerita itu bisa diterima oleh hati orang lain, dan hati orang lain itu berbahagia menerimanya, ingin tahu bagaimana produk itu apakah baik atau tidak, itu ditentukan oleh hati mereka, sehingga ketika hatinya klik, mereka akan memesan produk, mencari produk yang Anda iklankan itu, sehingga rezeki pun mengalir pada diri Anda. Untuk itu, sahabat Surya Patar, karena rezeki ada di hati orang lain, maka bagaimana caranya agar Anda bisa menarik rezeki dari hati orang lain? Tentunya sahabat Surya Patar, kita tahu apabila Anda ingin mendapatkan hal yang lebih besar, maka Anda memberikan ide-ide, memberikan pengetahuan yang lebih besar daripada yang Anda akan dapat. Sehingga bila Anda memberikan hal yang lebih besar, maka umpannya lebih besar, maka Anda akan mendapatkan hasil yang lebih besar. Untuk itu, ide yang keluar dalam hati Anda, besarkan, luaskan, lebarkan. Bagaimana cara meluaskan, lebarkan? Yaitu dengan cara memberikan orang lain agar hatinya berbahagia apabila melihat Anda, apabila melihat produk Anda. Sebuah contoh, sahabat Surya Patar, apabila Anda pergi ke pasar, Anda memarkir kendaraan atau memarkir sepeda. Ketika Anda mau pulang dari pasar, berikanlah tip, walaupun Rp1.000, Rp2.000, Rp5.000, dan seterusnya, kepada tukang parkir yang menjaga, mengawasi kendaraan Anda, maka hatinya akan berbahagia, sehingga ucapan-ucapan terima kasih, ucapan-ucapan yang membahagiakan hati Anda pun Anda akan terima dari mereka, sehingga ketika Anda datang ke situ, kembali ke pasar itu, Anda akan dihargai karena diberikan hati yang lebih lapang oleh orang-orang itu. Ada juga sahabat Surya Patar, apabila Anda ada di rumah, ada di lingkungan, tersenyumlah, berikan hati
membahagiakan orang lain dengan apa? Dengan tersenyum. Apabila Anda memberikan senyum Anda kepada orang lain, maka orang lain pun akan memberikan senyum kebahagiaannya kepada diri Anda. Sehingga alam semesta, energi-energi alam semesta, energi rezeki itu akan mendekati terus, makin mendekat pada diri kita. Lalu, sahabat Surya Patar, berdermalah kepada orang lain. Makin banyak Anda berderma, maka makin banyak Anda akan mendapatkan hasil. Satu, ketika Anda berderma kepada orang lain, maka setelah itu jangan Anda pikirkan lagi, karena apabila Anda berderma kepada orang lain lalu memikirkan seberapa Anda harus dapat, apa yang Anda harus dapat, berarti Anda berpamrih, hitung-hitungan, maka energi rezeki itu akan menjauh pada diri Anda. Ketika Anda berderma, biarkan alam semesta yang menyelesaikan. Sahabat mungkin tahu, banyak sahabat mendengar di televisi, mendengar di media sosial, orang-orang yang kaya, orang-orang yang berhasil dari kecil, dari nol, sekarang berlomba-lomba untuk memberikan derma, memberikan sedekah kepada orang-orang. Sehingga sahabat bisa melihat orang-orang yang berderma tanpa pamrih, tanpa hitung-hitungan, rezekinya semakin besar, semakin meluas, sehingga dia akan menjadi orang yang kaya, orang yang berbahagia. Dengan rezeki yang ia lemparkan, maka rezeki yang datang pun akan menjadi banyak. Karena apa? Karena orang-orang yang diberikan rezeki, orang-orang yang mendengar bahwa orang itu pernah diberikan rezeki, sampingan, tetangga, sahabat mendengar bahwa Anda memberikan rezeki, maka kebahagiaan dari orang-orang itu mendengar Anda, doa-doanya orang itu mendengar nama Anda, sehingga doa-doanya itu berkumpul menjadi rezeki pada diri kita. Itu sahabat Surya Patar, sedikit saya berikan tip, sebuah ilmu bagaimana cara rezeki kita ada di dalam hati orang lain yang berbahagia, sehingga kita pun berbahagia. Semoga sahabat Surya Patar berkelimpahan rezeki, sehat dan berbahagia selamanya. Terima kasih.
One day, a driver was suddenly confronted by a doe standing in front of his car, refusing to move. The man got out of his car to investigate the reason. The doe's gaze made him realize that she needed help. With compassion and kindness, the driver decided to follow the doe. After about a mile, he was led to a small house where he discovered a fawn trapped in a soccer net. Clearly, this was the reason the doe had stopped his car. At that moment, the doe cried out as if pleading with the man to save her child. Moved by the situation, the driver quickly rescued the young fawn. Hearing the cries of the fawn, the doe became very panicked, and the people there had to calm her down. Finally, the fawn was freed, and both mother and child hurriedly ran into the forest. It seemed like the story had come to an end. However, unexpectedly, the doe led her fawn to wait on the road. What was truly touching was when the fawn ran up to the driver and lay down on the ground, expressing its gratitude for having its life saved. It's hard to believe, but this serves as evidence that animals also have emotions, gratitude, and a profound maternal bond.